15 ayat 57 dan 58. Next mas. Mari kita lihat ayatnya. Ayat itu mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudari yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya dipanggil Tuhan itu untuk menjadi pemenang. Bapak Ibu sekalian, dipanggil Tuhan itu untuk menjadi pemenang. Kita semua dipanggil Tuhan itu untuk menjadi pemenang. Kekristenan dipanggil Tuhan untuk menjadi pemenang, bukan untuk lemah lesu, bukan. Akan tetapi kita semua dipanggil Tuhan itu untuk menjadi pemenang. Saya benar-benar dipanggil Tuhan untuk benar-benar, Bapak Ibu, harus kuat, harus benar-benar semangat, berapi-api, harus seperti itu. Saya tidak dipanggil untuk menjadi orang yang lemah, pelayanan, letih, lesu, loyo. Enggak, Bapak Ibu. Kekristenan dipanggil untuk jadi pemenang. Nah, kitab 1 Korintus pasal 15 itu berbicara, Bapak Ibu, tentang kebangkitan Kristus. Kalau Bapak Ibu nanti baca, jadi dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-58 itu tentang kebangkitan Kristus. Luar biasa. Nah, 1 Korintus pasal 15 ini ditutup atau diakhiri dengan satu pernyataan yang sungguh luar biasa. Ayat 57 dan 58 tadi, mari kita lihat sebentar ayatnya, coba Mas, naik ke atas. Ayatnya. Ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, 1 Korintus 15 ini itu ditutup atau diakhiri perikop ini dengan pernyataan atau menyatakan bahwa kemenangan kita itu diberi oleh Tuhan Yesus. Amin. Ini sungguh luar biasa. Ketika saya coba lihat ayat ini Bapak Ibu tidak berkata bahwa kita menang ataupun kita akan menang, tidak. Ayat ini tidak berkata kita akan menang, enggak, ataupun kita menang, bukan. Lalu berkata apa? Ayat ini mengatakan kita sudah menang. Luar biasa, beda Bapak Ibu. Kalau kita akan menang berarti kita belum menang, karena akan. Kalau kita menang baru hari ini kita menang. Tetapi ayat ini kalau Bapak Ibu pelajari, kita sudah menang. Luar biasa ini Bapak Ibu. Ini bukan kemenangan saat kita itu berdoa Tuhan kasih jawab, bukan itu. Bukan kemenangan berbicara mengenai jawaban doa-doa kita, bukan. Ataupun mungkin kita punya pergumulan, kita punya masalah, kita punya tantangan, terus Tuhan yang penuh dengan kuasa itu Bapak Ibu menolong, memberkati kita, memberikan jalan keluar. Haleluya. Kita mungkin berkata begitu. Bukan kemenangan itu pula, bukan. Ketika saya coba perhatikan, saya lihat firman Tuhan ini Bapak Ibu berbicara mengenai kemenangan. Itu kemenangan yang spesifik. Ini kemenangan yang benar-benar khusus. Lalu kemenangan apa Bapak Ibu? Bapak Ibu dan saudara saya kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat sebelumnya, sekali lagi perikop ini itu berbicara tentang kemenangan tadi, kemenangan akan dosa kita dan akibatnya yaitu kematian. Nah, kemenangan yang dimaksud di dalam ayat-ayat ini itu adalah bahwa Yesus itu mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Makanya anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, gereja-gereja merayakan dengan namanya Paskah. Hari ini saudara semua merayakan Paskah, gabungan komisi wanita, itu karena Yesus sudah mati dan dia juga bangkit Bapak Ibu. Dan itulah kita rayakan yang namanya Paskah. Ini luar biasa, kemenangan ini diberikan kepada mereka yang percaya. Tentunya kepada Bapak Ibu dan saya yang percaya pada pengorbanan
Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu, saya katakan Yesus mati karena memang faktanya Yesus itu mati. Yesus bangkit, dan memang benar Yesus bangkit. Karena hari-hari ini Bapak Ibu, kekristenan itu digoncang, kekristenan itu digocok. Di postmodern ini Bapak Ibu, ada banyak fakta-fakta itu mereka ungkapkan bahwa Yesus itu nggak mati, Yesus itu nggak bangkit. Jadi ajaran-ajaran mereka yang ingin membelokkan tentang ajaran kekristenan Bapak Ibu, yang mati di atas kayu salib itu bukan Yesus. Yang mati di atas kayu salib itu adalah Yudas Iskariot, seorang murid yang wajahnya hampir mirip dengan Tuhan Yesus. Jadi itu dibelokkan Bapak Ibu, sehingga nggak ada kebangkitan, karena memang Yesus itu nggak mati. Mereka katakan seperti itu, ajarkan seperti itu. Dan saya mau katakan sebagai hamba Tuhan Bapak Ibu, itu adalah ajaran sesat. Hoax. Kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus nggak mati, yang mati yang disalib itu adalah muridnya, itu hoax. Salah besar itu Bapak Ibu. Jadi di postmodern ini, iman Kristen, kekristenan Bapak Ibu, itu sudah digoncang. Dan ada banyak juga anak-anak Tuhan yang akhirnya keblinger Bapak Ibu ikut ajaran ini, sehingga mereka mengatakan bahwa Yesus itu nggak mati, Yesus nggak bangkit, nggak ada kebangkitan. Salah besar itu Bapak Ibu, salah besar. Bapak Ibu, Yesus benar-benar mati. Alkitab mencatat itu Bapak Ibu. Alkitab mengungkapkan bahwa Yesus mati. Bahkan Yesus sendiri juga pernah mengajarkan kepada para muridnya, di hari yang ketiga anak manusia akan dibangkitkan, akan bangkit dari kematian. Dan itu sering diajarkan. Tapi Yesus tidak mati untuk selama-lamanya. Firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengungkap bahwa pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Dan itu betul Bapak Ibu, faktanya itu betul. Yesus bangkit. Dan inilah sebetulnya, mau saya katakan, inti daripada Injil, inti daripada Paskah. Itu Yesus mati dan Yesus bangkit. Itulah inti Paskah Bapak Ibu. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Namun kalau tidak ada kebangkitan setelah kematian, maka sia-sialah iman percaya kita. Artinya apa? Saya mau katakan begini Bapak Ibu, kalau Yesus itu tidak bangkit, kalau Yesus itu tidak bangkit, Yesus tetap mati Bapak Ibu, maka sia-sialah iman percaya kita kepada Dia. Sia-sialah saya melayani Tuhan, sia-sia saya memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan, sia-sia. Sia-sia yang dari Purwokerto datang ke tempat ini, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia. Sia-sia usaha kita Bapak Ibu, sia-sia kita menjadi orang percaya itu sia-sia. Sia-sia. Semua yang kita lakukan sia-sia. Sia-sia kita datang berbakti, bahkan para wanita secara khusus, pengurus komisi wanita wilayah 3 ini Bapak Ibu, mengadakan, menyusun, mempersiapkan dengan luar biasa rencana-rencananya untuk Paskah dan sebagainya. Kalau Yesus nggak bangkit, sia-sia. Saya katakan sia-sia. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia. Namun firman Tuhan, mau saya katakan sekali lagi, ini luar biasa. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-20. Di situ diungkapkan Bapak Ibu, tetapi yang benar, ini yang benar. Jadi yang benar kayak apa? Yang benar bagaimana? Ayat itu mengatakan begini Bapak Ibu, 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Haleluya. Artinya yang benar adalah Kristus Yesus bangkit, itu yang benar. Sehingga Bapak Ibu, karena Kristus Yesus bangkit, maka saya mengatakan tidak sia-sia saya melayani Tuhan, tidak sia-sia saya memberikan hidup saya untuk Tuhan, tidak sia-sia Bapak Ibu berbakti kepada Tuhan, tidak ada sia-sia sama sekali. Tidak sia-sia yang dari jauh, dari Purwokerto, dari Kertomoyo, dari Delanggu, dari Bol dan sebagainya, datang ke tempat ini, dari Pasaran semua datang ke tempat ini, tidak pernah sia-sia. Amin. Karena Kristus telah bangkit. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, ketika saya coba lihat semuanya ini, luar biasa. Ini Yesus sudah bangkit, Yesus sudah memberikan kemenangan kepada setiap kita. Muncul satu pertanyaan dalam pemikiran saya ketika saya coba merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Sekarang bagaimana sikap saya? Sikap kita dalam menghidupi
dalam menghargai pemberian kemenangan yang Tuhan Yesus kasih itu melalui kebangkitannya. Tuhan Yesus kan mati, bangkit, Bapak Ibu, memberikan kemenangan itu kepada kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sikap saya menghargai, menghidupi kemenangan yang Tuhan beri dalam hidup saya? Itu sebabnya perenungan kita pagi hari ini. Bagaimana sikap kita dalam menghidupi, menghargai pemberian kemenangan yang Tuhan beri melalui kebangkitannya? Melalui ayat-ayat ini tadi Bapak Ibu, ayat 58. Yang pertama, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berdirilah teguh, be firm. Bapak Ibu, ini kata ini itu adalah satu kata perintah yang harus kita lakukan terus menerus. Dalam bahasa aslinya pengertiannya seperti itu. Jadi ini merupakan satu kata perintah. Nggak cuma berdiri teguh, berdirilah teguh di situ saja, enggak. Tetapi berdirilah teguh ini Bapak Ibu itu terus menerus, continue, harus kita lakukan sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita. Kita harus berdiri teguh. Ini Bapak Ibu perintah yang memang harus kita lakukan terus menerus. Kebangkitan Kristus itu janganlah hanya diingat saja. Kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak Tuhan, ya tiap kali mungkin sudah mendekati bulan-bulan April, Mei, wah ini mesti Paskah. Kita ingat Bapak Ibu, ya kebangkitan Kristus itu jangan hanya diingat saja, tapi sungguh-sungguh harus menjadi keyakinan yang teguh, keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat, keyakinan yang benar-benar ada dalam hidup kita Bapak Ibu. Karena Yesus itu telah memberikan kemenangannya melalui kebangkitannya. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita ini Bapak Ibu, tantangan seberat apapun, baik itu dalam pelayanan kita, baik itu dalam keluarga kita, baik itu untuk masa depan kita Bapak Ibu, apapun itu, karena Yesus itu telah memberikan kemenangannya melalui kebangkitannya, maka apapun masalah kita, sebesar apapun masalah itu Bapak Ibu, firman Tuhan katakan be firm. Ini tadi Bapak Ibu, berdirilah teguh. Jadi godaan, tantangan, masalah jangan membuat kita lemah, jangan membuat kita lesu, jangan membuat kita loyo sehingga kita main musik, yes, wajahnya lesu. Nggak ada kaitan Bapak Ibu. Kita sebagai anak Tuhan, karena Yesus sudah memberikan kemenangan melalui kebangkitannya tadi Bapak Ibu, maka firman Tuhan katakan yang pertama ayat 58 saya bacakan Bapak Ibu. Di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, be firm. Ini tadi Bapak Ibu, kita harus berdiri teguh. Janganlah masalah-masalah kita Bapak Ibu yang muncul, masalah-masalah yang sepele membuat kita mundur dari pelayanan, masalah-masalah sepele membuat kita enggak bergairah dalam melayani Tuhan. Jangan Bapak Ibu, harus berdiri teguh apapun yang terjadi. Tantangan itu Bapak Ibu, kebangkitannya telah memberikan kepada kita kemenangan. Karena itu sekali lagi, berdirilah teguh, be firm. Tadi Bapak Ibu, berdiri teguh. GUP Karangasem sebelum jadi, ya ini biasanya konsep ini keluar dari luar, pikiran, hati, jadi godaan dari luar. Ini biasanya iblis itu sikap yang datang dari luar Bapak Ibu. Jadi manusia itu digoyah oleh iblis. Nah, diri kita sendiri juga begitu, kedagingan kadang-kadang. Jadi mari kita tetap berdiri teguh, jangan goyah. Dan yang ketiga terakhir dulu, tidak usah diperjelas ini Bapak Ibu, sudah jelas. Pokoknya jangan goyah itu kencang gitu ya. Yang ketiga, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Wah ini luar biasa. Sedikit mau saya singgung Bapak Ibu. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan itu artinya kita harus antusias. Apapun yang terjadi Bapak Ibu dalam melayani Tuhan, kita harus antusias. Bukan karena saya terpaksa melayani Tuhan, bukan. Karena memang ada antusias dalam diri saya. Saya ini orang yang dimenangkan, saya orang yang diberkati, saya orang yang luar biasa di dalam Tuhan, diberi kemenangan oleh Tuhan. Makanya ketika saya melayani, saya akan memberi yang terbaik untuk Tuhan, bukan karena saya terpaksa, bukan. Jadi antusias Bapak Ibu, semangat melakukan yang terbaik. Dan ayat-ayat ini Bapak Ibu itu artinya itu tidak sehari dua hari,
tidak seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, enggak, tetapi terus menerus. Jadi dia selalu dalam pekerjaan Tuhan itu terus menerus sampai Tuhan panggil kita. Yang memotivasi kita melakukan itu bukan karena ingin mendapat pujian, bukan Bapak Ibu, bukan. Dijauhkan dari segala pujian itu. Atau karena terpaksa, ya saya karena ya diminta sama Pak Pendeta, saya layani karena terpaksa. Enggak, bukan itu juga. Yang memotivasi kita melakukan semuanya itu Bapak Ibu dengan penuh antusias, karena Kristus memang layak untuk disembah dan diberi pengabdian. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita.